Baik teman-teman, tetap semangat. Kita jumpa kembali di soal TPA geometri yang ketiga. Baik teman-teman, langsung kita saja melihat soalnya. Nah, diberikan soalnya banyak segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman harus tahu dulu konsep ya. Konsep segitiga. Nah, konsep segitiga yang sama kaki. Gimana gambar segitiga sama kaki? Nah, ini ya, ini dengan ini sama dia. Sama kaki ini panjangnya sama dengan yang ini. Nah, itu disebut dengan segitiga sama kaki. Baik, nah sebelum kita menjawab soal ini, kita lihat dulu gambarnya ini. Nah, gambarnya ini ada gambar seperti ini. Nah, di sini ada banyak segitiga ya, teman-teman. Ini kemari ini ada segitiga besar. Ini sama kakinya. Nah, ini. Nah, untuk lebih memudahkan supaya kita tidak keliru, tidak salah, maka kita buat dulu dengan simbolnya ya, teman-teman. Misalnya di sini kita beri nama titik A, misalnya ini A ya, ini B, ini C, ini D misalnya teman-teman. Ini E ya, ini F ya, ini G, ini H, ini I. Nah, baik teman-teman. Setelah kita berikan simbol seperti itu, maka dengan mudah kita bisa mengelompokkan teman-teman. Yang pertama kita lihat segitiga besar ya. Nah, yang pertama kita lihat segitiga besar di situ. Nah, segitiga ya, segitiga besar ya. Segitiga besar apa saja? Nah, nanti. Apa saja di sini segitiga besar? Ini A, C, I. Tapi segitiga besarnya harus memenuhi konsep sama kaki, yaitu A, C, I ya. Segitiga A, C, I. Nah, itu yang besar. Kemudian kita tinjau lagi segitiga sedang. Nah, segitiga yang sedang seperti apa? Kita lihat segitiga yang sedang. Apa saja di sini? A, nah ya, mulai dari A, C, F ini ya, HCF. Tapi dia harus sama kaki ini, A, C, F. Nah, ini sama kaki, HCF. Ini dengan ini sama ya, HCF. Nah, segitiga A, C, F, koma. Banyak ini yang sedang. Coba kita lihat lagi. A, F, I. Yang mana kakinya sama? A, F, I. Ini. A ke F ke I. Ini sama kaki. Segitiga A, F, I. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang mana segitiganya? A ya. A. Coba kita lihat. A, B, E ke sini. A, B, E. Yang mana sama kaki ini? A, B, E. Ini ya tentunya ini ya. A, B, E. Segitiga A, B, E. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat lagi yang mana? Segitiga A, E, H ini. A, E, H ini ya dengan ini sama kaki ini. Segitiga A, E, H. Oke, baik. Kemudian selesai ya di segitiga sedang. Ada lagi yang kemudian segitiga kecil sekarang. Kecil. Ayo, segitiga kecil yang mana saja? Nah, segitiga kecil ini yang kecil. Nih, kecil. D ya, kita lihat D. Ini kecil juga, ini kecil sama kaki ini. D, E, F ya kan? Atau D, E, saya D, E, G ini. D, E, apa ini? D, E, G ya, D, E, G ya. Nah, segitiga D, E, D, E, G. Nah, D, E, G. Koma, apa lagi? Nah, segitiga apa lagi? B, C, D. Nah, segitiga B, C, D. Terus apa lagi? Segitiga G, H, I ya, bisa. Segitiga G, H, I. Terus apa lagi nih? Segitiga D, E, F kan bisa ya tadi. Segitiga D, E, nih. Segitiga D, E, F. D, E, F. Terus habis itu segitiga E, F, G. Ya, belum. E, F, G. Oke, baik. Nah, sudah ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita mau jumlahkan berapa dia. Ini yang besar ada 1,
Kemudian yang sedang 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian yang kecil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, kita jumlahkan sama dengan berarti 1 tambah 4 tambah 5. Jadi akhirnya 9, ada 9. Ya, ada 9 ya. Segitiga ini jumlahnya semuanya ada 9. Baik teman-teman, berarti jawaban yang benar apa? 9D. Oke, tetap semangat. Kita lanjutkan dengan jawaban dengan soal selanjutnya. Oke, baik, kita perhatikan soal selanjutnya. Banyak kemungkinan persegi panjang pada gambar ini adalah. Nah, sekarang ini soalnya menarik ini. Banyak kemungkinan persegi panjang. Nah, ini persegi panjangnya. Oke. Nah, persegi panjang. Bagaimana caranya? Nah, caranya ini bagaimana? Yaitu dengan memisalkan. Nah, di sini supaya kita tidak salah dalam menentukan kemungkinan persegi panjang, yaitu dengan memisalkan. Misalkan, ini gambar ini saya hapus. Ini saya jadikan satu dulu ya, teman-teman. Ini saya jadikan satu, sehingga bentuknya ini A, B, C, D, E. Nah, ini langkah yang pertama ya. Ini langkah pertama. Saya hapus yang ini menjadi persegi panjang. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi kecil ya. Nah, ada 5. Kemudian ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua, saya gabungkan. Ini, kalau saya gabungkan 2, maka kemungkinan dia juga akan menjadi apa? Persegi panjang. Nah, kalau digabung 2, misal bagaimana ini? Coba A ke B, kemudian B ke C digabung ya, BC, kemudian C ke D yang besar ini, kemudian D ke E. Nah, kalau digabung, maka kemungkinan persegi panjang terjadi 1, 2, 3, ada 4. Nah, di sini ada 4. Nah, oke, baik. Selanjutnya, coba kita langkah ketiga, kita gabung 3 ya. Nih, langkah 3, kita gabung 3 segitiga. Nah, ABC sekarang. A, B, C. Ya kan? A, B, C. Kemudian B, C, D. Nah, kemudian apa lagi? C, D, E. Nah, seperti itu. Ini kemungkinan dia akan menjadi persegi panjang juga di situ. Maka dia ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada 3. Oke, baik. Langkah selanjutnya, nah kita gabung menjadi 4. Coba. Langkah 4. Nah, kita gabung menjadi A, B, C, D. Nah, seperti itu. A, B, C, D. Kemudian B, C, D, E. Nah, ada berapa ini? 1, 2. Ini nanti ada 2. Kemudian langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu 1. Nah, satu buah segitiga, satu buah persegi ya secara utuh ini. A, B, C, D, E. Nih, enggak digabung, dipisah tetap. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir ini, yang ini. Ini yang sebenarnya tadi kan kita tulis A, B, C, D ya, ini D, E. Ini ada D1, ada D2, ini ada 2 buah. Berarti ini ada D1, ada D2, ada 2 buah persegi ini. Di sini ada 2 buah persegi yang belum. Nah, ini 2. Sehingga total semuanya ini 5. Total persegi panjang ya, 5 tambah 4, ini 4. Kemudian tambah 3 ini, tambah 3. Kemudian tadi tambah 2. Kemudian tambah 1 ini secara utuh, ini persegi panjang secara utuh tambah 1. Kemudian ditambah 2 lagi. Nah, sehingga totalnya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 persegi ya. 17 persegi panjang. Nah, maka jawabannya adalah E. Seperti itu teman-teman. Oke, tetap semangat. Baik, kita lanjut dengan soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nih, soal ini sering keluar di tes CPNS maupun tes masuk perguruan tinggi. Dalam segitiga ABCD berikut ini, urutan sisi yang terpanjang adalah. Nah, urutan sisi yang terpanjang ini yang ditanya. Bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya teman-teman, ini pasti sudah belajar ya teman-teman tentang konsep persegi. Nah, kita lihat. Ini dalam jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Maka langkah yang pertama
180 derajat kurang 67 derajat tambah 58 derajat. Nah, ini sama dengan berapa? Seperti itu ya. Nah, berapa ini? Kalau dijumlahkan itu semuanya jadinya ini kalau dikurangkan 55 derajat ya, teman-teman. Berarti di sini 55 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan ini 180 derajat. Nah, maka ini sudut A. Ini sudut A ini panjangnya berapa ini? 67 ya, bisa kita tulis ini. Ini 55, ini 58. Nah, maka dengan mudah kalau ditanya yang terpanjang, urutan sisi yang terpanjang. Mana urutan sisi yang terpanjang? Itu CB ya. CB yang terpanjang. Kemudian AC, ini angkanya lebih besar ya. Kemudian AC, kemudian AB. Nah, AB. Nah, jawabannya yang tepat seperti ini. Nah, BC nih, BC, AC, AB. Jawabnya adalah D. Nah, seperti itu. Tetap semangat teman-teman. Nanti kita akan jumpa dengan soal TPA geometri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.